Michael Carrick benar-benar menebar ancaman dan pembuktian sebagai manajer interim Manchester United. Carrick berhasil membawa MU melibas Arsenal dengan skor 3-2 pada lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Kemenangan ini terasa sangat istimewa karena Arsenal berstatus pemuncak klasemen Liga Inggris dan juara di Liga Champions. Carrick ternyata berhasil menemukan formula untuk melibas The Gunners yang bermain di kandang sendiri, Stadion Emirates. Mereka mempermalukan Arsenal dalam pertarungan yang diwarnai drama 5 gol. Arsenal sebenarnya unggul lebih dulu pada pertandingan ini melalui gol bunuh diri Lisandro Martinez pada menit ke-29. Namun, MU berhasil membalasnya dan membuat skor menjadi 1-1 pada menit ke-37 lewat aksi Bryan Mbeumo. Pertandingan berjalan makin menarik. MU membuat pendukung tuan rumah di Stadion Emirates terdiam pada menit ke-50. Kali ini Patrick Dorgu yang mencatatkan namanya di papan skor. Stadion Emirates kembali bergemuruh pada menit ke-84 ketika Mikel Merino menyamakan skor untuk Arsenal. Namun, kegembiraan tim London Utara itu tak bertahan lama. 3 menit berselang, MU kembali membobol gawang Arsenal. Adalah Matheus Cunha yang mencetak gol kemenangan Red Devils dan membungkam The Gunners. Hasil ini membuat MU menembus posisi 4 besar Liga Inggris 2025-2026 dengan mengantongi nilai 38 dari 23 pertandingan. Sementara itu Arsenal masih bercokol di peringkat pertama dengan torehan 50 poin dari 23 pertandingan. Namun, kini keunggulan mereka atas peringkat kedua Manchester City terpangkas menjadi 4 poin. Tentu saja posisi tim besutan Mikel Arteta pun terancam oleh Manchester City. Sementara itu, gol Bryan Mbeumo melawan Arsenal tidak hanya membantu Manchester United menyamakan kedudukan di kandang lawan, tetapi juga menandai tonggak sejarah istimewa dalam sejarah setan merah di Liga Premier. Kemampuan Mbeumo mencetak gol melawan lawan-lawan besar jelas mencerminkan gaya bermainnya. Dia bukan tipe pemain yang hanya bersinar melawan tim yang lebih lemah, tetapi sering muncul di saat yang tepat dalam pertandingan bertekanan tinggi. Kecepatan, keberanian, dan pergerakan cerdas Mbeumo memungkinkannya untuk memanfaatkan ruang melawan lawan-lawan top Inggris. Bisa juga dikatakan bahwa Mbeumo memiliki kemampuan mencetak gol melawan tim-tim yang termasuk dalam 6 besar liga. Miliarder Arab Saudi, Turki, melontarkan sindiran tajam kepada keluarga Glazer usai Manchester United resmi memecat Ruben Amorim. Pejabat pemerintah Arab Saudi tersebut tak menahan diri saat menanggapi keputusan klub yang mengakhiri masa jabatan pelatih asal Portugal itu. Tak lama setelah kabar pemecatan itu muncul, Turki bereaksi di media sosial dengan komentar bernada sindiran. Ia menulis, "Segala puji bagi Tuhan, akhirnya semoga keluarga Glazer menyusul." Unggahan tersebut langsung memicu reaksi luas dari penggemar setan merah. Al-Alsih dikenal sebagai tokoh berpengaruh di dunia olahraga global, khususnya tinju, serta memiliki pengalaman kepemilikan klub sepak bola seperti Almeria dan Pyramids FC. Namanya juga kerap dikaitkan dengan isu investasi sepak bola Inggris. Sebelumnya, ia sempat menghebohkan fans MU dengan pernyataan bahwa klub berada dalam tahap lanjutan negosiasi penjualan kepada investor baru. Meski demikian, Al-Alsih menegaskan bahwa dirinya bukan calon investor tersebut dan hanya berbicara sebagai penggemar yang berharap adanya perubahan kepemilikan di Old Trafford. Komentar Al-Alsih kembali menambah panas situasi di Manchester United dengan tekanan terhadap keluarga Glazer semakin kuat di tengah performa klub yang belum stabil dan pergantian manajer yang terus berulang. Sementara itu, ajang Piala FA selama ini identik dengan kenangan manis bagi United dalam beberapa musim terakhir. Namun, kekalahan di putaran ketiga ini mengubah narasi, sekaligus menutup salah satu jalur trofi yang tersisa. Di balik hasil tersebut, tersimpan konsekuensi yang lebih besar. Tersingkirnya United dari Piala FA memicu rekor statistik terburuk yang sudah berusia lebih dari 1 abad. Nama Enzo Maresca mencuat sebagai salah satu kandidat kuat manajer anyar setan merah menggantikan Ruben Amorim. Pelatih asal Italia itu tengah menganggur setelah dipecat Chelsea. Namun, ada satu aspek sensitif yang memantik perdebatan. Jika Maresca datang, Manchester United akan semakin kental dengan nuansa Manchester City. Enzo Maresca memiliki latar belakang kuat di Manchester City. Ia pernah menangani tim U23 dan menjadi asisten Pep Guardiola di tim utama. Maresca ikut membantu Pep meraih treble dan kejayaan di Eropa. Kedatangannya akan melengkapi struktur manajemen MU yang sudah diisi figur ex-City. Sebelumnya, sudah ada Omar Berada yang kini menjabat CEO setelah bekerja di Manchester City sejak 2011 hingga 2024. Jason Wilcock juga memiliki rekam jejak serupa. Ia pernah memegang peran strategis di Akademi Manchester City dari pelatih U18 hingga manajer akademi.
Wilcock kini menjabat Director of Football di Old Trafford. Jika Maresca ditunjuk, MU akan dibangun dengan fondasi kuat ala City. Dari ruang rapat hingga ruang ganti, pengaruh biru akan semakin dominan. Nuansa Manchester City ini menimbulkan kegelisahan. Identitas Manchester United dinilai beresiko terkikis oleh pendekatan yang terlalu seragam. Sementara itu selama di Chelsea, Enzo Maresca kerap memakai formasi 4 back. Ia bisa menggunakan taktik 4-4-2, 4-3-3 atau 4-2-3-1. Skema terakhir kerap digunakan oleh Maresca. Jadi ada kans Manchester United mungkin akan berubah formasi dari 3-4-3 ke 4-2-3-1. Lagi pula United selama ini memang lebih familiar dengan formasi 4 back di belakang. Formasi ini akan membuat sejumlah pemain kembali ke posisi naturalnya. Di antaranya Bruno Fernandes ke pos gelandang serang yang sebelumnya kerap dimainkan sebagai gelandang tengah. Posisi ini bakal memaksimalkan kemampuan Fernandes dalam mencetak gol maupun mengkreasikan peluang seperti Cole Palmer di Chelsea. Lalu, Bryan Mbeumo bermain lebih melebar ke sisi sayap kanan, seperti saat masih di Brentford. Pos ujung tombak akan ditempati oleh Matheus Cunha. Ia akan dipilih ketimbang Benjamin Sesko karena pengalaman yang dimilikinya di Inggris. Yang menjadi masalah ada di sayap kiri, karena belum ada winger kiri yang proper di sana. Namun, masih ada Mason Mount yang bisa ditugaskan di sektor tersebut karena ia pemain yang fleksibel. Kepastian soal masa depannya akhirnya datang. Manchester United secara resmi mengumumkan keputusan besar terkait Casemiro. Manchester United mengonfirmasi Casemiro akan meninggalkan Old Trafford setelah kontraknya berakhir. Pengumuman ini disampaikan pada klub Kamis 22 Januari 2026 malam. Keputusan tersebut mengakhiri spekulasi panjang soal kelanjutan karir Casemiro di MU. Klub memastikan tidak ada perpanjangan kontrak untuk sang gelandang. Pemain berusia 33 tahun itu mengaku langsung merasakan ikatan emosional sejak pertama kali menginjakkan kaki di Old Trafford. Atmosfer stadion dan dukungan fans menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Meski telah dipastikan akan pergi, Casemiro menegaskan perjuangannya belum selesai. Ia berkomitmen memberikan segalanya hingga akhir musim. Casemiro memang sudah berusia 33 tahun. Ia berada di penghujung karirnya sebagai pesepak bola. Akan tetapi, ia masih punya cukup banyak peminat. Sebelumnya, Casemiro disebut dikejar-kejar beberapa klub tajir alias kaya raya dari Arab Saudi. Selain itu, ia juga disebut diincar klub dari MLS di Amerika. Opsi ke Arab Saudi akan sangat menggiurkan karena di akhir karirnya, ia masih bisa mengumpulkan banyak pemasukan sebelum pensiun.